Saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa boleh melayani di Pasutri GPD Bethlehem ini ya. Dan sekaligus saya ingin sampaikan bahwa baru mengerti rupa-rupanya setelah Ibu Susi bersaksi. Sebab ceritanya begini, saya diundang untuk datang ke Pasutri. Diundangnya kalau saya tidak salah bulan Januari. Ya, jadi rupa-rupanya programnya disusun dari bulan Januari, tapi saya agak kaget, baru pertama kali ini saya diundang dari bulan Januari, suruh melayaninya di bulan Juli, saudara-saudara ya. Cukup lama. Dan akhirnya saya setujui, saya sudah disuruh pilih tanggal 4 atau tanggal tengah minggu, dan saya pilih tanggal 4 ya. Tetapi saudara-saudara, saya pikir kok nggak ada pemberitahuan lagi gitu ya. Saya pikir masuk ke bulan Juli biasanya itu diingatkan kembali, sebab itu kan ada 6 bulan ya. Barangkali sudah lupa atau bagaimana. Jadi saya tunggu-tunggu, kok nggak ada kabar ini dari Ibu Susi ya. Dan kalau saya tidak salah kapan ya, kemarin ya kalau saya tidak salah, kemarin baru saya telepon. Saya pun cari-cari mana nih. Dan akhirnya saya dapat ya, dan saya tanya masih jadi gitu. Oh masih, katanya, oh masih ya. Dan tidak ada nada-nada kesusahan sedikit pun juga ya. Tetap ceria, tetap semangat, tetap tertawa gitu ya. Jadi baru tadi saya, oh rupa-rupanya sekian lama saya tidak diingatkan, rupa-rupanya sedang bergumul untuk Bapak Kusnadi ya. Dan puji Tuhan, saya turut bersukacita bahwa memang pengalaman seperti ini perlu kita alami, saudara-saudara ya. Perlu Tuhan bawa kita bukan saja di puncak gunung, di air yang tenang, rumput yang hijau, tapi ada waktunya Tuhan perlu izinkan kita masuk dalam lembah kekelaman supaya kita dapat mengenal siapa Tuhan itu. Ya, kalau selalu di jalan tol, saudara-saudara, ya jalan tol sekarang juga macet juga ya. Tapi kalau selalu mulus, kita seringkali tidak kenal siapa sih Tuhan kita ini. Ya, dan ketika kita ditolong oleh Tuhan seperti yang disaksikan tadi, memang cukup menegangkan ya, menegangkan. Maka layaklah kita berkata kepada Tuhan seperti Daud berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya ya. Mazmur 116 ayat 12 kalau saya tidak salah. Ya, Daud setelah mengalami banyak peperangan tetapi banyak kemenangan ya, akhirnya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan bagaimana saya akan balas segala kebajikan Tuhan kepada saya ya. Dan kiranya Tuhan juga mau izinkan pengalaman-pengalaman ini kita alami. Dan firman Allah juga berkata bahwa tidak melebihi kekuatan kita ya. Tetapi kalau mendengar cerita daripada Ibu Susi tadi ya, mungkin bisa seperti komplain kepada Tuhan gitu loh ya. Sebab kami sekeluarga melayani Tuhan, juga hari Minggu harus melayani, kok masa krisisnya itu datangnya menjelang melayani Tuhan ya. Seperti Tuhan itu memang aneh, tapi memang aneh bin ajaib Tuhan itu ya. Oleh sebab itu tetap roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Jangan kerajinan kita menjadi kendor ya. Nah, saudara-saudara, saya mempersiapkan, sebenarnya tidak siap-siap juga, tetapi mendengar kesaksian daripada Ibu Susi, maka saya teringat bahwa wanita itu adalah lambang dari gereja Tuhan ya. Gereja Tuhan itu digambarkan seperti wanita ya, dan Kristus itu adalah pengantinnya ya. Dan tidak lama lagi gereja Tuhan akan menikah ya. Kristus akan datang,
dan menikah dengan gerejanya. Itu sebabnya gereja Tuhan perlu menjadi gereja yang tough, yang tahan banting, saudara-saudara, yang seperti kesaksiannya Ibu Susi tadi ya, yang terus bergumul, fight terus untuk mendapatkan kemenangan daripada Tuhan ya. Dan saya kira gereja Tuhan harus seperti ini, pantang menyerah dan terus maju terus dan tetap mengandalkan Tuhan ya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, saya ingin melihat di dalam satu kisah ya, dan ini kiranya memotivasi kaum pria saudara-saudara, sebab seringkali kaum pria itu agak apa ya, karena saya pria sejati, pria benar-benar pria, jadi kadang-kadang saya ingin memotivasi pria. Kadang-kadang pria-pria ini lemah saudara-saudara ya. Kadang-kadang pria ini udah deh, istri yang dimajuin saudara-saudara ya. Saya harap di sini tidak ada, amin ya, tidak ada yang ngaku barangkali ya. Tapi benar saudara-saudara, saya kadang-kadang melihat ini wanita-wanita ini yang lebih kuat, lebih mantap gitu imannya gitu. Sampai kadang-kadang banyak kali saya berbakti, lebih banyak kaum wanita ya, sehingga saya katakan jangan-jangan di sorga ini lebih banyak wanitanya daripada prianya. Nah, oleh sebab itu mari kita kaum pria ya, mari kita semangat ya, jangan kalah dengan wanita-wanita ini nih ya, tetapi bukan bersaing ya, bersaing tapi bersaing secara sehat ya, tetapi mari kita maju bersama-sama saudara-saudara. Nah, saya melihat di dalam satu cerita, saudara sudah tahu ya kisah ini, tetapi saya teringat saudara-saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Sampai jam berapa ini, maaf ini, sampai jam, puji Tuhan kalau sampai jam 10. Kan sudah buka puasa semua ya. Haleluya ya. 2 Raja-Raja pasal 4, saya melihat di sini ada satu keluarga pasutri ini saudara-saudara. Saya melihat ini pasutri ya, dan mari coba kita baca bersama dan kita simak bersama. Kita melihat bahwa memang wanita-wanita ini lebih kuat dari kaum pria saudara-saudara ya. Dan memang firman Allah berkata bahwa wanita ini adalah lambang gereja Tuhan yang akan menikah dengan Kristus. Nah, marilah kita seluruh keutuhan keluarga termasuk suami istri, kita perlu tough seperti wanita-wanita. Di dalam Alkitab juga banyak wanita yang kuat saudara-saudara ya, yang hebat. Nah, 2 Raja-Raja pasal 4 ya, saya khawatir nanti kepanjangan atau ngalor ngidul. Saya baca mulai dari ayat 8 ya. Ini sepasang pasutri yang punya anak dan ada masalah ya. Kalau tadi Ibu Susi masalahnya dengan suami ya, tetapi saya melihat semangatnya Ibu Susi ini ya, dan sekarang saya baru mengerti bahwa Roh Kudus menolong dia, menguatkan dia, sehingga ketika saya berbicara melalui telepon, saya tidak merasakan sedikit pun ada masalah yang dihadapi oleh Ibu Susi ini. Bahkan saya tanya, Ibu Susi ini temanya apa? Oh, bebas-bebas aja Om, tapi biarlah supaya mungkin ada banyak masalah ekonomi, masalah begini, tolong dikuatkan. Tapi tidak ada sedikit pun lelah karena bergumul untuk suami. Puji Tuhan ya, maju terus ya Ibu Susi ya, tetap semangat. Saya senang melihat wanita-wanita model-model begini saudara-saudara. Jangan yang loyo ya, apalagi prianya lagi, aduh. Ya, sebab saya merasa ada waktunya saya juga istri saya yang saya majuin saudara-saudara ya. Dan kadang-kadang istri-istri itu kayaknya ibaratnya berani mati. Jadi banggalah kalau punya istri yang seperti Ibu Susi lah. Saya harap di sini juga ada ya yang punya istri yang tough benar, kuat benar. Ya, dalam 2 Raja-Raja pasal 4, saudara sudah tahu ceritanya ya. Tetapi saya melihat case-nya ini seperti yang dialami oleh Ibu Susi tadi.
Ya, dikatakan pada suatu hari, ayat 8, Elisa pergi ke Sunam. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Jadi saya melihat dari kisah ini, awal dari cerita bahwa yang menjadi motornya adalah perempuan Sunam ini. Ya, dia yang menjadi bahan cerita terlebih dahulu. Ya, sehingga ketika Elisa pergi ke Sunam dan ada perempuan kaya, nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Tuhan memberkati kita, kita menjadi kaya, kita pakai buat apa kekayaan itu? Ya, apakah untuk kepentingan diri sendiri, ataukah kita mau pakai untuk melayani Tuhan? Dan ada hal-hal yang mungkin saya ingin angkat pada malam hari ini. Kaya mengundang dia makan, dan beberapa kali di dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Jadi rupa-rupanya Elisa ini sebagai seorang abdi Allah, hamba Tuhan. Jadi tidak salah saudara-saudara kalau undang hamba Tuhan makan, ya. Tapi saya harap sebentar, saya tidak mau minta diundang makan saudara-saudara. Saya sudah overdosis nih. Ya, sudah kegemukan saudara-saudara. Ya, jadi relakan saya setelah ibadah saya mau langsung pulang saudara-saudara, ya. Ya, jadi rupa-rupanya Elisa diundang makan, ya, tapi perempuan Sunam ini tidak tahu siapa Elisa. Tidak tahu siapa Elisa. Itu sebabnya saya melihat di sini bahwa perempuan kadang-kadang nalurinya itu lebih. Saya berbicara atas nama pria saudara-saudara. Jadi mari, kalau saya salah nggak apa-apa karena saya pria gitu loh. Tapi mari kiranya kita kaum pria, laki-laki, bapak-bapak, kepala rumah tangga, imam dalam rumah tangga, biar kita punya kepekaan yang tinggi. Ya. Dan saya ingin katakan bahwa kita jangan menyepelekan istri. Ada firman Allah berkata, berbahagialah yang memiliki istri. Hormati istri, kasihi istri. Sebab kalau kita tidak kasih, doa kita terhalang. Amin. Dalam Petrus. Nah, Bapak Albiden udah mulai nengok kepada istrinya. Karena Bapak Albiden ini teman saya, saudara-saudara, udah lama. Jadi kalau firman Allah ini berkena kepada dia, puji Tuhan. Ya. Tapi kalau tidak kena, kebangetan, saudara-saudara. Ya, sebab kadang-kadang kita pria ini anggap sepele istri kita. Bahkan kadang-kadang mempermainkan, ya. Tapi saya melihat di dalam kisah ini, perempuan Sunam ini mempunyai kepekaan. Ya, ketika dia melihat Elisa, maka dia undang makan, tetapi dia berpikir, siapa orang ini? Mempunyai naluri, mempunyai kepekaan, mempunyai insting yang tinggi, saudara-saudara. Ya. Ayat 9, berkatalah perempuan itu kepada suaminya. Jadi kita melihat bahwa istri ini mempunyai dialah yang terlebih dahulu untuk mengutarakan kepada suaminya. Ini suaminya saya lihat ini rada-rada kasarnya, rada-rada blow on, saudara-saudara. Saya harap di sini tidak ada suami-suami yang blow on. Blow on dalam Tuhan maksudnya, ya. Kalau cari duit sih kenceng, tapi kadang-kadang nggak peka terhadap suara Tuhan. Kapan mesti berhenti, kapan kita mesti sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya melihat Ibu Susi dan Pak Kusnadi ini bersama-sama dengan anak-anak. Senang saya sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara. Ini bukan mau ngangkat Ibu Susi, tidak. Tapi saya senang sekali kalau melihat suami istri, anak-anak itu sama-sama melayani Tuhan. Dan bukan sekedar melayani, saudara-saudara. Ketika ada masalah, mereka terus tetap semangat. Jangan baru guntur sedikit, baru ada kilat sedikit, wah nih puji Tuhan, kesempatan nih nggak usah pergi ke pasutri gitu loh. Ya, tapi hujan apapun, oke, terus datang dalam ibadah. Haleluya, ya. Jadi berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang
Yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Saya yakin kalau perempuan Sunam ini tidak punya iman, tidak punya hati yang kudus, hati yang benar, dia tidak bisa mendeteksi siapa yang datang selalu makan di rumahnya. Tapi karena dia punya hati yang kudus, hati yang suci, hati yang baik, sehingga dia teliti siapa ini yang selalu datang makan, selalu datang makan. Saya harap kalau ada yang selalu datang makan, jangan ada pikiran datang lagi dia. Udah bilang nggak ada, di sini nggak ada ya, puji Tuhan. Tapi selalu oke, mari silakan. Tapi sambil dia melihat siapa orang ini, akhirnya dia katakan kepada suaminya, ternyata dia adalah seorang abdi Allah, hamba Tuhan yang kudus. Tapi tidak berhenti sampai di situ, saudara-saudara. Maka datang inisiatif daripada wanita ini. Ya, datang inisiatif ayat yang ke-10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil. Waduh, seneng bener nih kalau punya keluarga seperti ini, punya wanita yang punya semangat seperti ini. Ya. Bener loh, kali ini saya mau angkat wanita lah. Ya, tapi biar menyadarkan kita kaum pria. Saya bukan bilang bapak-bapak, tapi termasuk saya gitu loh. Sebab kadang-kadang saya akui ya, wanita ini punya naluri yang tajam, saudara-saudara. Dan saya banyak kali saya tertolong oleh istri saya. Ketika saya sudah mau mengambil langkah, saya mau mengambil keputusan, dia yang berkata, jangan dulu. Dan benar, saudara-saudara, ketika kita tunda, maka benar muncul hal-hal yang sebenarnya kalau saya melangkah, salah saya. Kiranya ibu-ibu di sini juga punya kepekaan, ya, sebab suami ini kadang-kadang, laki-laki ini kadang mau main tubruk aja, saudara-saudara, ya, mau main cepat aja, mau instan aja. Nah, berbahagialah bapak-bapak yang mempunyai istri yang peka, yang bisa menahan, ya, sehingga dikatakan baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Artinya bukan kamar asal-asalan, saudara-saudara. Nampaknya kamar kecil, tetapi ini bukan kamar kecil maksudnya ya. Yang tadi ibu siapa? Bukan. Yang bilang harus mau ke sana harus liwat yang mati-mati dulu. Ya. Tetapi kamar kecil ini adalah, ya, kita tahu bahwa kalau dalam kisah Rasul, ya, bahwa kita tahu bahwa itu adalah tempat doa. Jadi sambil saya menceritakan, membacakan, mari kita lihat di dalam diri kita. Apakah dalam rumah kita juga ada tempat untuk berdoa kepada Tuhan? Khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, saya tidak tahu apakah rumah kita kontrak barangkali atau apa, tapi minimal ada satu tempat di mana kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya, mari kita introspeksi diri. Kita perlu suatu tempat di mana kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Nah, inilah yang dipikirkan oleh wanita Sunam ini. Biarlah kita buatkan kamar yang kecil supaya dia dapat di sana berdoa kepada Tuhan. Kedua, kemudian dia berkata begini, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur. Saya kalau mau bahas ada punya banyak ayat-ayat, tapi nanti kepanjangan ya. Tetapi ini berbicara bahwa kita juga perlu beristirahat, saudara-saudara. Saya tidak tahu Pak Kusnadi apakah cukup istirahatnya, ataukah barangkali workaholic. Tuh Ibu Susi, kita kerja sih kerja ya, tapi jangan sampai kerja itu menjadi segala-galanya. Amin. Mazmur 127 berkata bahwa Allah memberkati kita ketika kita tidur, saudara-saudara.
tapi jangan tidur melulu gitu loh. Ya, tapi ada waktunya kita bekerja. Tapi kalau sudah waktu beristirahat, istirahatlah. Yesus pun beristirahat. Amin. Haleluya, ya. Jadi mari kita belajar untuk mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri. Perlu ada waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Daniel pun berdoa kepada Tuhan. Sehingga ketika masalah datang, dia tidak peduli. Yang penting ini waktu saya untuk berdoa kepada Tuhan. Kita di Jakarta ini sudah hidup crowded sekali, saudara-saudara. Waktu itu sudah kacau betul. Ya, tetapi kita jangan terbawa arus oleh dunia ini, oleh kota Jakarta ini. Kita harus belajar untuk mendisiplinkan waktu, mendisiplinkan untuk beristirahat. Ya, dan saya berbicara kepada diri saya sendiri. Kadang-kadang kita pendeta bisa ngomong tetapi nggak dilaksanakan. Ya, lagi dia katakan baik kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja. Nah, meja ini di dalam Alkitab ini mempunyai banyak variasi. Tapi meja itu adalah berbicara juga untuk persekutuan, di mana suami, istri, dan anak-anak itu bisa duduk sehidangan seperti Mazmur 128. Dan ini memang sudah sangat langka di Jakarta. Sulit untuk didapati hal ini. Tapi mari kita back to Bible, bukan back to laptop, saudara-saudara ya. Kita harus kembali kepada Alkitab. Kita harus kembali kepada Alkitab. Kalau kita mau menjadi pengantin Kristus, maka kita harus kembali kepada firman Allah. Yesus pun pernah berkata, hendaklah engkau memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus. Paulus berkata dalam Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah engkau memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus kembali kepada firman Allah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Kemudian dikatakan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur supaya dia bisa beristirahat, berbicara juga dengan kita, bisa beristirahat. Ada meja di sana untuk bisa bersekutu, untuk bisa duduk bersama. Kemudian sebuah kursi itu berbicara supaya kita bisa duduk seperti Maria duduk di bawah kaki Yesus untuk mendengar apa yang Yesus katakan. Kita harus akui secara jujur, saudara-saudara, kadang-kadang kita melayani, tapi sudah kurang duduk untuk mendengar suara Tuhan. Kita harus jujur, saudara-saudara. Kita lebih banyak dengar suara televisi, suara kata orang, kata surat kabar, kata majalah, sehingga menimbulkan kekhawatiran. Sulit sekarang untuk duduk di bawah kaki Tuhan, mengambil waktu duduk seperti Maria, yang kata Yesus bahwa apa yang dilakukan oleh Maria tidak akan diambil daripadanya. Jadi apa yang saya sampaikan menjadi introspeksi buat kita. Mari kita koreksi diri kita. Apakah hal-hal ini kita masih lakukan nggak? Melayani sih melayani, bekerja sih bekerja, ya. Tapi kita melihat setelah keadaan seperti itu terjadi, coba. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, lagi dikatakan sebuah kursi dan sebuah kandil. Tadi yang berdoa untuk masuk dalam firman Allah di sini berkata, Tuhan jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam. Masih nggak kita menjadi terang? Nggak usah berbicara keluar, saudara-saudara, di dalam rumah tangga kita, masihkah kita menjadi terang? Masihkah anak-anak itu respect bahwa bapak saya sebagai imam, ibu saya sebagai tiang di dalam rumah tangga? Apakah anak-anak masih mengakui hal itu? Ya, sebab menurut analisa bahwa rusaknya anak-anak karena orang tua tidak menjadi teladan, saudara-saudara. Tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh. Ya,
Sedangkan di zaman sekarang ini, anak-anak tidak butuh perkataan, ya, tapi anak-anak butuh contoh teladan dari orang tua. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jangan kita rajin beribadah, ya, kita rajin menjadi aktivis, kita rajin melayani, tetapi di rumah kita tidak menjadi contoh, kita tidak menjadi teladan. Itu gunanya ada ibadah pasutri, saudara-saudara, ya, supaya orang tua bisa mengerti bahwa kita perlu menjadi teladan bagi mereka. Sudah tidak zamannya lagi banyak ngomong, saudara-saudara. Sebab memang firman Allah berkata, semakin banyak kita ngomong, makin banyak salah. Gitu. Lebih baik banyak memberikan teladan. Ya, jadi di sini dikatakan ada kandil, ada sebuah kandil yang bisa menjadi penerang. Tapi kandil ini juga bisa berbicara untuk menjadi saksi. Kita menjadi saksi. Haleluya, ya. Nah, ini inisiatif dari perempuan Sunem ini, yang sebenarnya suaminya tidak ada reaksi apa-apa, saudara-saudara. Ini semua datang inisiatif dari istri. Saya yakin kalau Pak Kusnadi istrinya nggak tough seperti Ibu Susi, mungkin, maaf, berkali saya udah nggak ketemu ya. Tapi saya bangga loh punya istri seperti begitu, dan saya mau juga istri saya seperti itu, begitu. Ya, sebab kadang-kadang kita ini laki-laki keras kepala, saudara-saudara, nganggap enteng gitu loh. Bagaimana Albiden? Benar ya? Wah. Haleluya. Ya, kadang-kadang istri dianggap sambil liwat, padahal mereka itu Tuhan berikan sebagai penolong sebenarnya. Ya, tapi kalau mereka jadi perongrong, kadang-kadang gara-gara suaminya. Gara-gara suaminya mungkin janjinya juga nggak bener, akhirnya dirongrong jadinya, bukan jadi penolong. Amin, bapak-bapak. Oh, di sini puji Tuhan ya, baik-baik rupa-rupanya semua. Ya, tapi kita lihat bukti di sini ya, bahwa ada suami yang kayak memble gitu loh, kayak memble. Saya harap tidak ada yang seperti itu. Ya, jadi inisiatif datang dari wanita Sunem. Ayat 11. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuk ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehasi. Jadi saudara-saudara, Roma pasal 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Allah turut bekerja. Jadi rupa-rupanya perempuan Sunem ini, saudara sudah tahu ceritanya, tidak punya anak. Tidak punya anak. Tapi justru dia begitu all out melayani hamba Tuhan Gehasi ini. Melayani siapa? Elisa ini. Saudara-saudara, ini berbicara kepada kita seringkali terlalu banyak ngemis. Belum melayani, belum sungguh-sungguh, belum all out kepada Tuhan, tapi udah minta-minta lebih dulu, saudara-saudara. Perempuan Sunem ini rupa-rupanya problemanya adalah tidak punya anak, tapi dia melayani all out, melayani sungguh-sungguh kepada Elisa ini. Sehingga melalui pelayanan yang sungguh kepada Elisa, maka Elisa tertarik dengan apa yang dia buat. Seharusnya kita juga demikian. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Saya tanya kepada Ibu Susi, apa temanya? Bicara tentang berharap kepada Tuhan saja. Sebab jemaat punya banyak masalah. Betul, kita punya banyak masalah. Hidup di Jakarta ini berat, saudara-saudara. Persaingannya berat. Waktu rasanya kayak kurang. Saya bertemu dengan seorang, dikatakan, kenapa Tuhan ciptakan satu hari 24 jam? Hah? Kenapa? Kurang buat saya rupa-rupanya. Saya bilang, hati-hati, stroke kamu nanti. Karena begitu persaingan begitu ketat. Tapi mari saudara-saudara, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita melihat perempuan Sunem ini, dia layani Tuhan sehingga menarik perhatian daripada Elisa. Kenapa sih wanita ini begitu baik?
Apa permasalahannya? Berbeda kadang-kadang dengan kita. Kita minta dulu baru mau melayani. Kita kadang-kadang hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, saya sudah berbuat ini, mana Engkau buat saya? Tapi kalau kita melayani dengan hati yang tulus, hati yang benar, hati yang jujur kepada Tuhan, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Kita tidak perlu minta, saudara-saudara. Ya, Matius pasal 6 dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Sebelum kita minta pun Tuhan sudah tahu. Ya, tapi karena perbuatan Sunam ini begitu menarik hati daripada Elisa, sehingga Elisa berkata, suruh panggil dia. Apa sih permasalahannya? Kiranya kita juga mau menjadi seperti wanita Sunam ini di akhir zaman ini. Ya, jangan banyak minta lah, tapi layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Maka Dia akan berikan apa yang kita perlu. Amin. Haleluya. Ya, sehingga dia tanya, apa perlunya? Kenapa kamu melayani seperti itu? Ya. Dan akhirnya saya lompat ke ayat 14. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Rupanya problemnya ini. Ya, suami sudah tua tapi belum punya anak. Tapi dia tetap melayani Tuhan. Siapkan ini tanpa pamrih kepada Tuhan. Saya ingin sampaikan, mari kita layani Tuhan tanpa pamrih. Jangan hitung-hitungan nama Tuhan, saudara-saudara. Ya, jangan kita hitung-hitungan. Ayat 15, lalu berkata Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Walaupun wanita ini begitu tough, begitu bersemangat, begitu setia, tapi masih manusia juga. Ini yang kita dengar juga dari kesaksiannya Ibu Susi. Walaupun dia sudah melayani, walaupun dia begitu mengasihi Tuhan, tapi masih ada rasa, aduh Tuhan, manusiawinya ada. Amin. Ya, pendeta sekalipun pendeta besar, saudara, masih manusia. Saya baru membesuk seorang hamba Tuhan, saya tidak usah sebutkan, senior. Tapi begitu dia mau dipasang ring, ya, langsung 2 ring, saudara-saudara. Dia nangis, dia bilang, aduh, rupa-rupanya masih ada takutnya. Padahal dokter tuh sudah bilang pasang ring tuh kecil gitu, nggak ada masalah ini. Tapi saya lihat keringat dingin. Waduh, kalau khotbah di mimbar hebat, saudara-saudara. Tapi begitu mau pasang ring, yang dokter bilang nggak apa-apa, ini kecil nih. Keringat dingin, rasa mau mati. Semua anak-anak, istri sudah dipanggil, pegangan tangan. Dalam hati saya ketawa, tapi Tuhan tolong, jangan sampai saya juga begitu lagi. Tapi di sini saya melihat bahwa sehebat-hebatnya hamba Tuhan sekalipun, Elia pun yang begitu hebat, takut mati juga, saudara-saudara. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa ada manusiawinya. Jadi itu sebabnya kita perlu Roh Kudus sebagai penolong, sebagai parakletos kita. Dia menolong ketika kita tidak berdaya. Haleluya. Ya, itu sebabnya kepada seluruh pasutri, mutlak harga mati kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita dipimpin Roh Kudus, bahkan sampai ditawan oleh Roh Kudus. Kalau tidak, saudara-saudara, kita lemah. Ya. Jadi ketika Elisa berkata, kamu tahun depan akan menggendong anak, dia sempat kayak kurang percaya gitu. Ya, sempat kurang percaya. Ayatnya yang ke-17, ayat yang ke-17, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki,
pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Ini kita perlu berdoa punya hamba-hamba Tuhan yang modelnya seperti ini, saudara-saudara. Perkataannya benar gitu loh. Kalau sekarang ya, oh Tuhan tolong, dalam nama Yesus berdoa malah mati, saudara-saudara. Oh Tuhan, saya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Belum sampai di rumah, saudara-saudara, HP saya udah bunyi. Begitu saya lihat namanya, oh Tuhan tolong, ternyata mati. Kita perlu berdoa, ya, punya seperti Elisa begini. Perkataannya benar, tahun depan punya anak. Haleluya, ya. Mengandung, ayat 18, setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapati ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Rupa-rupanya bapaknya biar sudah tua tapi masih aktif bekerja. Anaknya setelah menjadi besar, ayat 19, tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Nah ini pria-pria begini nih yang perlu dijamah gitu loh. Saya harap di sini tidak ada masalah, ibu serahkan sama ibu, serahkan sama ibu. Ada problema, istri yang maju. Nggak taunya saya juga pernah begitu, saudara-saudara. Ada masalah, istri saya yang maju, saudara-saudara. Dan ketika dia maju selesai memang. Saya bilang puji Tuhan punya istri seperti. Kalau saya yang maju barangkali, ya. Tetapi kita lihat di sini, jangan kita menjadi bapak-bapak yang sebenarnya. Serahkan sama ibunya. Dan diangkatnya lah dia, ayat 20, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Mati, waduh, di pangkuan ibunya. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnya lah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja ada di dalam kamar. Saya berbicara hari ini, apa yang kita buat bagi Tuhan tidak pernah mubazir, saudara-saudara. Apa yang kita berikan dengan hati yang tulus kepada Tuhan tidak mubazir. Entah sekarang atau entah nanti, itu berguna untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jadi jangan sekali-kali kita pernah berkata, saya sudah berikan ini, kemudian kayak tidak percaya bahwa itu sia-sia. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Dan berjalan bersama dia, maka kita akan melihat apa yang kita buat bagi Tuhan tidak pernah mubazir dan tidak pernah sia-sia. Apa yang dilakukan oleh wanita Shunem ini, akhirnya anaknya itu dibawa ke rumah, ke tempat di mana Elisa suka tidur. Padahal di sini dikatakan mati. Anak ini sudah mati. Tapi saya mau angkat bahwa inilah, kita perlu minta gereja Tuhan yang punya iman seperti ini. Anak-anak Tuhan yang punya iman seperti ini. Istri-istri yang punya iman. Terjadi suami juga punya iman seperti ini. Ayat 22, sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkata suaminya, nah ini nih, oh dijauhkan dari suami-suami pasutri di GPD Bethlehem. Suaminya, istrinya ingin membawa kepada Elisa. Berkata suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Waduh, punya istri yang kayak begini, jangan khawatir Pak, jangan khawatir Pak. Tadi saya dengar Susi,
Panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, berdoa, doa. Haleluya. Bapaknya hitung-hitungan, ngapain pergi ke sana? Seringkali kita nih ya, laki-laki juga seperti itu. Ya, saking khawatirnya, saking takutnya, gampangin, udah deh ngapain? Jangan-jangan dia sibuk, jangan-jangan dia begini. Tapi wanita ini berkata, kita pergi. Jangan khawatir. Haleluya. Istri-istri dukung suami yang suka khawatir. Sebab kadang-kadang suami ini kebanyakan logika, ya, pakai logika nih, pakai logik nih kadang-kadang ya. Hitung-hitungannya terlalu ini. Sementara suami, istri-istri banyak pakai iman. Amin. Haleluya. Ya, dia berkata jangan khawatir. Tapi suaminya berkata, kenapa begini? Kenapa begini? Ayat 24, dipelanainya lah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku kecuali apabila ku katakan kepadamu. Waduh, ini perlu yang kayak begini nih. Udah jangan halang-halangi. Yesus ketika datang ke rumah Jairus, ada orang yang tertawa, bilang, wah udah mati, udah mati. Apa yang Yesus lakukan? Dia usir tuh orang-orang semua tuh. Keluar kamu semua. Coba baca waktu Yesus mau menyembuhkan anak atau budak daripada Jairus, yang dikatakan sudah mati, sudah mati. Bahkan keluarga yang ada di kamar itu tertawa ketika Yesus mau datang untuk menyembuhkan. Mereka tertawa. Apa yang firman Allah katakan, diusirnya mereka. Haleluya. Ya, kita perlu berdoa, Roh Kudus tolong kita supaya kita bisa berdiri di atas kebenaran firman Allah. Ya, dikatakan dia mempelanai sendiri keledainya. Dan ayat 25, demikian perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat perempuan Sunam itu datang, larilah menyongsongnya dan katakan kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Nah, ini yang saya katakan, saya tangkap dari perkataan Ibu Susi waktu di telepon. Tidak ada sedikit pun yang berkata, Om tolong doain suami saya, atau waduh maaf begini, suami saya sakit sih, saya lagi repot di rumah sakit. Biasanya itu yang saya dengar. Maaf Om gak dihubung-hubungi karena suami saya sakit ini. Tapi tidak sedikit pun saya bisa menangkap bahwa ada kesusahan yang dihadapi oleh Ibu Susi. Baru sekarang saya ngerti. Baru sekarang saya tahu. Ya, begitu juga dengan perempuan Sunam, dikatakan selamatkah dia? Padahal jelas-jelas dia mati. Mulut punya kuasa. Amin. Mulut punya kuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Itu sebabnya hati-hati dengan mulut ini. Ketika ditanya seperti itu, dia berkata selamat, padahal dia tahu jelas mati. Waduh, ini luar biasa saudara-saudara ya. Tapi dia berkata selamat. Susi berkata, aku harus pergi melayani. Ya. Dan puji Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan juga kenal siapa saudara dan saya. Amin. Singkat cerita, ya, dan ayat 27, dan sesudah itu sampai ke gunung itu, dipegangnya lah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkan dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Dia menyembah, dia merendahkan diri. Haleluya. Saya dengar tadi dari Susi, dia berlutut di bawah, di samping suaminya, untuk meminta kepada Tuhan, Tuhan engkau yang memberikan kusnadi. Saya kira dia mau bilang, saya tunggu tadi perkataannya, Tuhan engkau memberikan kusnadi, engkau juga mengambilnya. Tapi ternyata tidak.
Saya ingat benar perkataannya, Tuhan engkau memberikan Kusnadi, tapi engkau juga yang menolongnya supaya dia hidup dan benar hidup, saudara-saudara. Haleluya. Tuhan senang kalau kita merendahkan diri. Amin. Tuhan izinkan masalah-masalah datang adalah untuk mengoreksi kita. Apakah kita mengasihi Tuhan enggak? Sebab seringkali saudara-saudara kita mengasihi pelayanan, kita mengasihi aktivitas kita di gereja, tapi sebenarnya tidak didasari dengan mengasihi Tuhan. Melayani sih melayani, tapi bukan berdasarkan kasih kepada Tuhan, tapi ada motivasi yang lain. Ya, itu yang kita perlu introspeksi diri, supaya ketika kita melayani, saya bukan melayani karena menghormati gembala atau menghormati siapapun, tidak, tapi karena saya mengasihi Tuhan. Ini yang perlu kita periksa di diri kita. Ya, banyak orang melayani sih melayani. Itu sebabnya ketika ada masalah mudah akhirnya meninggalkan, mudah mengecewakan. Tapi kalau dasar kita melayani karena mengasihi Tuhan, apapun yang akan jadi, kita tetap maju. Haleluya. Dan singkat cerita, saudara semua sudah tahu, akhirnya anak itu hidup kembali. Ya, rupa-rupanya Tuhan mempunyai rancangan yang jauh, tapi bukan rancangan kecelakaan. Ya, mulai dengan melihat siapa orang ini, kemudian berinisiatif melakukan ini, yang berbicara kepada kita bahwa kita perlu tempat untuk berdoa. Kita perlu apalagi tadi? Kita perlu juga untuk punya tempat untuk berdoa. Kita juga perlu punya meja persekutuan, punya kursi untuk dapat duduk mendengar suara Tuhan, dan punya kandil untuk menjadi terang, menjadi berkat. Ketika Tuhan izinkan ujian, cobaan datang, wanita ini tetap tegar. Dan ini adalah gambaran gereja Tuhan. Ya, gambaran gereja Tuhan. Kita akan banyak mengalami masalah-masalah. Jangan pikir bahwa kita melayani Tuhan tidak ada masalah, tapi Tuhan izinkan masalah-masalah datang supaya kita semakin mengenal, semakin mengasihi, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya jangan main-main dalam melayani Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan hitung-hitungan sama Tuhan, tapi melayani Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan, tetapi kita melihat bukti nyata bahwa kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, ada masalah, ada ujian, ada cobaan, tetapi bukti Bapak Kusnadi masih bisa melayani Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya senang dengan kesaksian tadi, membangun juga iman saya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Kita berdiri bersama-sama. Saya ingin menyanyikan, kalau tahu nyanyian, Allah turut bekerja dalam segala perkara, Yesus lebih besar. Allah, oh kurang, nggak bisa ya. Allah turut bekerja. Ya, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus
bekerja dalam segala perkara. Oh, Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segala. Sekali lagi, Allah turut bekerja. Oh, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Oh, Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segala. Katakan dengan iman, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Tiada tinggalkanku seorang diri. Oh, masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari. Haleluya. Adakah di antara kita merasa masalah kita begitu besar, begitu berat, begitu hebat? Katakan kepada masalah itu bahwa Yesusku lebih besar, Yesusku lebih hebat. Haleluya. 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 Kita sembah Dia, kita sembah Dia. Saya merasakan ada di antara kita yang mungkin merasakan bebanku terlalu berat, masalahku terlalu berat, penderitaanku terlalu berat. Katakan bahwa Yesus lebih besar. Katakan dengan iman. Katakan seperti perempuan Sunam, katakan tidak ada masalah, semua baik. Karena Tuhan kita baik, Tuhan kita besar. Angkat Dia, tinggikan Dia, besarkan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kita sudah mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan mau kita merendahkan diri. Merendahkan diri, katakan kepada Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mataku tertuju kepadamu. Mulutku memuji Engkau, menyembah Engkau, membesarkan Engkau. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup menolong saudara. Haleluya. Rendahkanlah dirimu. Akui segala kekurangan-kekurangan kita. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, Engkau tolong kami. Haleluya, haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau lebih besar dari segala permasalahanku. Engkau lebih besar dari penderitaanku, penyakitku. Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan lagi, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Oh, Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Katakan Yesus lebih besar, lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Oh, masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Oh, Yesus lebih besar. Sekali lagi, Yesus lebih besar. Dengan iman
permasalahan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Engkau jamah yang sakit ya Tuhan. Engkau jamah yang lemah ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru. Engkau jamah yang ada di dalam lembah kekelaman. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah tangan Tuhan mengangkat dia, dan dia boleh memuliakan, membesarkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati pasutri GPDI Bethlehem ini ya Tuhan. Biarlah mereka semakin kuat, semakin banyak mengenal Engkau, dan mengakui bahwa Yesus lebih besar dari segala permasalahan kami. Engkau juga adalah Allah yang kaya. Engkau lebih kaya daripada apa yang kami miliki. Bahkan semua berasal daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau sehati berdoa buat Bapak Kusnadi ya Tuhan. Hamba-Mu terbeban untuk Bapak Kusnadi. Kalau Engkau sudah menyatakan kesembuhan, kami berdoa seperti iman daripada Ibu Susi. Dia ingin HB-nya untuk semakin meningkat, dan kami berdoa bersama-sama sebagai satu keluarga di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan pulihkan dengan sempurna. Dia boleh kembali melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia boleh menyaksikan kemana dia pergi, bahwa Yesus lebih besar dari segala penderitaan yang dia alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau hidup ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Engkau memberkati jemaat-Mu, pasutri di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami semakin semangat di dalam melayani Engkau. Kami tidak mau hitung-hitungan dengan Engkau. Kami mau melayani Engkau tanpa pamrih ya Tuhan. Sebab Engkau pun sudah memberikan nyawa-Mu bagi kami. Engkau sudah menyelamatkan kami tanpa pamrih ya Tuhan. Oleh sebab itu kami juga mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Bekerjalah terus di pasutri di tempat ini, supaya banyak jiwa-jiwa boleh bergabung juga ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati berkata amin. Tuhan memberkati.